Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilatul Fadilah, NIM 202220131. Motivasi saya yaitu, jika orang lain bisa, saya pasti bisa. Jadi tidak ada kata menyerah dan tetaplah berusaha dan semangat walau badai menghadang. Dalam mosi pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022, pro dalam mosi di atas yaitu keberadaan aturan formal yang secara administrasi adalah sah terhadap penyelenggaraan Liga 1 Indonesia. Arema Football Club dan Persebaya Surabaya menandakan bahwa telah ada kelalaian dalam administrasi formal, sehingga secara logis memang korporasi yang terlibat dalam penyelenggaraan Liga 1 Indonesia dapat sepenuhnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya supporter Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Tewasnya korban tersebut dikarenakan aksi dari penembakan gas air mata, karena gas air mata menyebabkan mata perih, panas, pandangan kabur, dan kemerahan, sehingga para penonton berdesak-desakan dan mengakibatkan kehabisan oksigen. Adapun kontra dalam mosi di atas yaitu lempar tanggung jawab terjadi antara PSSI, pelaksana PT LIB, broadcaster, hingga pihak keamanan yang berlindung di bawah aturan masing-masing. Polisi mengatakan bahwa penembakan gas air mata dalam tingkat tinggi itu tidak ada yang mematikan. Justru penyebab kematian itu karena kekurangan oksigen, karena telah berdesak-desakan. Dalam mosi legalisasi ganja medis di Indonesia, pro dalam mosi di atas yaitu ganja seharusnya dilegalisasi untuk keperluan medis karena ganja merupakan pengobatan yang tepat untuk penyakit tertentu, seperti contohnya cerebral palsy atau kelumpuhan otak, atau tubuhnya kristal berisi cairan dalam sumsum tulang belakang. Adapun kontranya yaitu ganja tidak bisa dilegalisasi sebab ganja yang digunakan dalam bentuk belum murni seperti simplicia atau bagian tubuh dari ganja masih mengandung senyawa utama THC yang bersifat psikoaktif, artinya bisa mempengaruhi kondisi psikis pengguna dan menyebabkan ketergantungan serta berdampak pada mental. Larangan tentang penggunaan ganja medis sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam mosi perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode, pro dari mosi di atas yaitu mengingat bahwa wacana masa jabatan presiden 3 periode bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana keselamatan, kesehatan masyarakat jauh lebih harus diutamakan daripada pemilu presiden. Maka adalah sah apabila pemilu terhadap presiden ditunda dan menyebabkan presiden harus menjabat selama 3 periode. Adapun kontranya yaitu, jika dilihat dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya diperbolehkan 2 periode. Dalam mosi obstruction justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, pro dari mosi di atas yaitu obstruction of justice yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan tersangka lain dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua bertujuan untuk menghindari jeratan hukum, dan hal tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan oleh penjahat atau pelaku tindak pidana yang lainnya. Dalam kasus ini dijadikan pertunjukan di mana banyak peran yang diambil oleh para pelaku pembunuhan.
Tindakan obstruction of justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun kontranya yaitu obstruction of justice yang telah dilakukan oleh Ferdy Sambo dan tersangkanya lain dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua, menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dalam mosi keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Peraturan Undang-Undang Pasal 18 Tahun 2022. Pro dari mosi di atas yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, terutama terkait aturan yang tumpang tindih dalam perizinan. Dengan demikian, dapat meningkatkan investasi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dapat menyederhanakan persyaratan yang berlapis dan bertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena adanya pengambilan keputusan ekonomi yang lebih terpusat. Hal ini mampu menghilangkan ketidakpastian investasi yang akan membantu menarik investasi asing langsung dan mendorong pertumbuhan PDB jangka panjang. Adapun kontranya yaitu secara substansi Undang-Undang Cipta Kerja ini mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap potensi korupsi dan potensi penyalahgunaan wewenang pada ketentuan diskresi. Sebab undang-undang ini menghapus persyaratan tidak bertentangan dengan undang-undang yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Dalam mosi pengaturan kepolisian Indonesia, di bawah ini Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Pro dari mosi di atas yaitu pengaturan kepolisian di Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan tujuan supaya setiap aktor terkait dengan pertahanan dan keamanan negara tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, namun menjadi suatu sistem yang akan dibangun. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia telah bergeser dari sistem yang otoriter menjadi sistem yang demokratis. Adapun kontranya yaitu ada kekhawatiran diberlakukannya pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia ini nantinya menjadikan tentara superior dan bersikap inferior terhadap masyarakatnya sendiri. Inilah yang dipahami banyak orang terhadap aparat pertahanan dan keamanan Indonesia di masa lalu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.